Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tapi pun anak-anak sekalian, hari ini kita sepertinya lebih semangat ya, karena sepertinya sudah habis istirahat. Jadi sudah makan, sudah minum, perut sudah kenyang. Ada yang sholat duha tadi? Iya, alhamdulillah. Masih ada beberapa anak yang konsisten melaksanakan sholat duha ya. Disempatkanlah waktunya ya. Anak-anak sekalian, kembali kepada pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang memelihara lisan. Saya ulangi lagi, memelihara lisan. Ya, kita sudah tidak asing lagi lah, nggak perlu penjelasan. Anak-anak sekalian, Bapak akan sampaikan di layar ini. Awalnya adalah pentingnya menjaga lisan. Ini sangat penting anak-anak sekalian. Jangan sampai nanti gara-gara lisan kita yang salah, justru akan menjerumuskan kita. Melalui lisan yang tidak tertata, muncullah pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira dampak dan akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan yang juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, bahkan jutaan, miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Misalnya, melalui lisan para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau suhuf, saat kini masih banyak dijumpai manusia yang beriman dengan segala plus minusnya. Karena itu kita semua termasuk sebagai pelajar harus tetap rajin belajar dan tentunya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lihat dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Anak-anak sekalian, lihat di layar ini, bahagia dan susah karena lidah. Coba kita akan cek, bahagia dan susah karena lidah. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang dan susah, hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam menggunakan lidah. Kita diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, yakni yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tentunya anak-anak sekalian, ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bagaimana dosa akan
azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mereka mengemban dan mengingkari perbuatan buruk mereka, maka anggota tubuhnya lah yang menjadi saksi, lidahnya, lisannya, tangannya, kakinya, mereka menjadi saksi, dan tentunya mereka menceritakan dengan secara rinci apa yang mereka lakukan, sehingga tidak bisa berdalih lagi, atau dalam bahasa anak muda kita ini nggak bisa ngeles lagi. Kemudian tertuang juga dalam surat Yasin ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang bersaksi terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Anak-anak sekalian, kita perhatikan ada poin terkait masalah keselamatan tergantung lisan. Saya ulangi lagi, keselamatan tergantung lisan. Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar, sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk nanti anak-anak, kalau misalnya kita nggak ngomong lewat lisan, nah lewat tulisan. Hati-hati lewat tulisan media sosial ya. Kemudian anak-anak sekalian, ini akan kita tampilkan sedikit lisan itu antara fitnah, ghibah, dan buhtan ya, buhtan. Anak-anak sekalian, fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan juga yang berarti siksa di akhirat, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ini artinya siksa bagi kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Demikian yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Surat Al-Baqarah 217 berbunyi, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah atau pemusyrikan dan penindasan lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian anak-anak sekalian, fitnah, makna fitnah yang dipahami masyarakat di Indonesia berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dalam pembahasan bab ini, yang dimaksud dari fitnah adalah dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif ya atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, dan
reputasi seseorang. Makanya tentunya anak-anak fitnah itu dilarang. Seperti dalam quote ini, lihat yang warna hijau itu ya. Larangan menyebarkan fitnah. La yadkhulul jannah nammamun. Tidak masuk surga orang-orang yang menyebarkan fitnah. Pokoknya sangat merugi tentunya bagi orang-orang yang suka memfitnah. Kemudian ghibah dan buhtan, melalui lidah yang tidak berkata juga, yang tidak tertata juga, muncullah ghibah. Lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 12, termasuk buhtan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah sekali lagi sangat penting anak-anak sekalian bagi kita semuanya agar pandai-pandai menjaga lisan, pandai-pandai menjaga lidah, karena ini nanti akan membahayakan kita. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir. Ghibah, saya ulangi lagi, membicarakan orang lain yang tidak hadir. Kamu berdua bertiga ngobrolin dia tidak hadir, itu ghibah. Sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan, orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan, atau dalam bahasa kita adalah bohong besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah qalu Allah war Rasul a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu melakukan ghibah, pembicaraan aib orang. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka kamu melakukan buhtan atau kebohongan. Kemudian anak-anak sekalian, cara menjaga agar lisan kita tetap terjaga, yang pertama menjauhi kebiasaan berkata bohong. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Yang kelima, jangan berkata kasar. Yang keenam, jangan mengadu domba, dan jangan pula mudah marah. Dan yang terakhir, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Nah, ini ada quote-quote anak-anak sekalian. Lisanmu menentukan nasibmu. Lisan seseorang itu perpanjangan tangan hatinya. Nah, ini bagus ini quote-quote. Nanti jadi simbol. Nah, ini kita lihat foto siapa ini. Ya, salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Baik anak-anak sekalian, di ujung pembahasan terkait lisan ini, mari ya lihat, memang lidah tak bertulang. Karena nggak bertulang itulah dia lembut, dia leluasa. Oleh karena itu, kalau tidak dikontrol dengan hati, kalau tidak dikontrol dengan iman, maka dia akan memenuhi syahwat-syahwat manusia. Mari kita menjaga lisan kita
agar kita juga terjaga, kaum muslimin juga terselamatkan. Dan mudah-mudahan di kelas ini tidak ada lagi yang saling fitnah, tidak ada lagi yang saling riba, dan tidak ada lagi yang saling buhtan atau menyampaikan berita bohong. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pertemuan kita ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.